Ayo Smart People, kembali lagi bersama saya Muhammad Kemal Ibrahim dan Muhammad Augie Afan dari SMK Binusa di podcast Porsedo. Podcast Kreatif Wisdom. Yeay. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan rekan-rekan kita, yaitu kakak-kakak dari SMKN 59 Jakarta. Nah, kakak-kakak sekalian bisa nih perkenalan juga. Halo, nama aku Rahman Ramadhani. Nama aku Ayu Putri Bestari. Oke. Hari ini kita bakal ngebahas serba-serbi anak DKV ya? Iya, jadi kita bakal ngebahas apa aja sih yang ada di kafe. Kayak keluh kesahnya, enaknya. Oke, kayak kita masuk ke pertanyaan pertama langsung. Iya, langsung aja. Untuk kakak sekalian, apa sih alasan kakak-kakak sekalian pengen masuk di kafe? Karena awalnya kayak suka gambar, ngedesain, terus gak banyak prakteknya juga. Tapi makin kesini tuh kayak baru sadar ternyata di kafe tuh Banyak luas ya? banget, ya banyak banget. Kalau boleh tahu, gambar apa aja sih yang udah pernah digambar? Kayak Nirmana. Kalau kakak gimana? Alasannya masuk di kafe? Di kafe kan awalnya kan itu kayak di angkatan kita ya, di Iya. angkatan kita kan kayak jurusan pertama yang ada gitu penggantinya multimedia lah. Oh, Ya terus juga kedua itu karena kan itu bukan sekolah yang ini kan, maksudnya kayak cuma ada 2 jurusan di situ, ada pemasaran sama di kafe kan. Nah di situ juga penasaran kan, agak sedikit kepo sama apa sih isi dari di kafe ini kan. Nah terus juga itu pilihan orang tua juga sih. berarti awalnya coba-coba Iya. gitu. Sama Gi. Kita itu juga kebetulan jurusan pertama dari di kafe. Iya bener banget. First generation kita di SMK Bintang di sekolah Nusantara. kita. Nah, kalau lo apa sih alasan masuk di kafe? Alasan gue tuh karena gue aslinya mau masuk SMA negeri kan, Mm-mm. cuman gara-gara gak keterima gue. Oh, Maksudnya nggak SMK keterima. gue ngambil jurusan DKV. Mau ngambil. Jadi, Tapi lu tau gak sih kayak awalnya tuh gue pengen masuk Tata Boga, wah kok bisa? cuman gue gak dibolehin sama orang tua gue. Gara-gara Mereka kayak nggak percaya aja gue bisa masak karena Aduh. mungkin gue cowok kan. Ngerti gak sih? sayang sekali sih. Kalau lu masuk ke DKV gara-gara apa? Kalau gue sih awalnya rekomendasi dari teman. Terus gue tuh kan dulunya pas SMP itu mondok. Nah kebetulan pas mondok tuh gue suka banget yang namanya kayak visualisasi, kayak kartun, anime, film, fotografi. Nah gue nyari tahu tuh pas gue pengen keluar dari pondok. Teman gue nawarin masuk di kafe aja. Nah akhirnya carilah, awalnya pengen masuk ke sekolah yang A, tapi ternyata itu isinya teman-teman lama semua. Jadi karena pindahan malu jadinya masuk di SMK Bintang Nusantara. Kita ketemu dong berarti. Iya dong, kita kan sekelas. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Mal. Apa sih kesan pertama kakak-kakak masuk DKV? Yang buat kakak itu kaget atau wah gitu ternyata DKV kayak begini? Tugasnya sih ya agak sedikit ternyata tuh lebih sulit ya, lebih sulit juga Lebih dari banyak juga. jurusan-jurusan yang lain ternyata kayak Lebih sulit ya? ya harus punya ide lah. Apalagi Nirmana itu sulit banget. Sulit. Paling kakak belum kuasai itu apa? Di DKV sih tentang desain sama Desain. kayak konten kreator itu juga belum ada di kita ya. Kalau lu Gi gimana Gi? Kesan pertama gue Iya. kayak anjir itu apaan ya, gue nggak ngerti sama sekali tentang pelajaran ini. Oh gitu. Kayak agak ngeblank gitu ya. Kayak tapi nggak apa, itu kan hal baru buat gue. Iya, hal baru. Apalagi kita tuh waktu itu masih inget banget diajarin apa namanya ilustrator, disuruh buat daun. Nah iya, Awalnya tuh bingung banget nih kita, sampai akhirnya kita lama-lama belajar ya lumayan bisa lah walaupun belum benar jago. banget. Lanjut ke pertanyaan ketiga Mal. Pertanyaan ketiga. Nah, buat kakak sekalian nih, enaknya masuk di kafe itu apa sih? Belajar hal yang kreatif. Kreatif. Kalau kakak? Seru sih, kayak nggak melulu tentang teori ya. Kalau di DKV lebih ke desain. Nah kalau lu Mal? Kalau gua jujur gua masuk DKV enaknya tuh gara-gara MTK-nya nggak terlalu ribet, nggak pelajaran-pelajaran lain gitulah. Nah, apalagi kan sesuai sama kesukaan gua, suka gambar, visualisasi, kayak desain grafik. Nah, jadinya enaknya gitu.
Kalau lu gimana emangnya? Kalau gue enaknya di DKV tuh kayak pelajarannya gampang sih, kayak nggak yang susah-susah banget dibanding Iya, jurusan kayak yang lainnya kan jurusan di yang lain. sekolah kita. Itu aja sih paling. Kalau gak enaknya masuk DKV gimana tuh sekarang? Kayak tugasnya numpuk, lebih baik bergadang juga sih Iya, karena tugas. bener sih. Gua tuh kalau lagi ngerjain tugas nih, kadang-kadang ngerjainnya bisa sampai jam 2, jam 1, cuma buat ngulang-ngulang. Apalagi yang bikin pusing tuh mikir idenya. Itu Idenya. gak enak banget itu. Ditambah Itu- deadline-nya ya. Iya, deadline-nya tuh gak enak banget. Lu kalau nggak ada ide sama sekali kayak Aduh, puyeng mau ngapain? pusing. Ujung-ujungnya scroll TikTok keterusan. Oke. Apalagi kalau udah buat cakep-cakep, revisi, buat udah capek-capek ngedit, revisi. Itu Aduh, kayak nggak itu kan enak bikin banget. bikin kesel gak sih, tapi Iya. ya kayak ya udahlah ya. Kadang Itu kan. bikin kesel. Kita udah ngedit capek-capek, udah ngebuat desain kita yang bagus, tapi malah ditolak gitu aja ya. Tapi nggak, itu kan emang Iya. Itu kan pelajaran aja ya Kak ya, pelajaran buat diambil. Pengalaman lah. Pengalaman. pengalaman. Lanjut Mal. Nah, kan kita udah itu bahasin tadi secara mendalam apa aja sih yang udah dipelajarin di jurusan DKV itu? Tentang ilustrasi, Desain grafis. tipografi, desain grafis juga ya. Terus kayak tentang video lah, editing, kayak kita juga belajar sama yang ngedesain Tentang desain. Tentang desain. ya. Aplikasi editing favorit Kakak apa tuh kalau boleh tahu? Adobe Illustrator Iya, sih. betul. Illustrator. Iya. Sama berarti. Kalau lu Gi Sama-sama. apaan Gi? Kalau gua sama sih Illustrator, kayak gampang aja. Paling makainya. gampang ya? Kenapa Illustrator itu paling gampang daripada Photoshop ya? Karena Terbiasa gitu. itu kan yang pertama kali kita diajarin kan di Iya. sekolah. Mungkin gara-gara Karena itu sih. udah deket gitu. Bener, Jadi bener, makin gampang. Terus selain itu kita pernah buat creative brief ya? Nah, iya, ingat bener, kan waktu bener, itu bener, pernah buat juga nggak Kak? Belum. Oh belum pernah. Creative brief itu kayak desain brief bukan sih? Ya Apa? kayak ngebuat desain apa ya namanya? Apa Gi? Kayak kotak gitu, kotak makanan kita ngebuat, terus kayak branding sebuah Oh, udah produk pernah, gitu. Oh, Udah udah. pernah. Ya, gitu Terus juga. LPK juga ya kita ngelaksanin Ah, LPK kalau nggak salah. Kakak juga ngelaksanain? Belum. Oh belum. Nanti kalau nggak salah berarti kelas 12 kakak bakalan ngelaksanain. Kalau sama kayak sekolah kita ya Gia. Nah, kendala apa aja sih yang sering terjadi di DKV? Tugas numpuk. Tugas numpuk. Idenya mepet sih kayak. ya, ide paling ini gak sih, Paling kayak mepet ya? Paling kalau nggak ada ide kayak pusing. nggak tahu mau ngapain. Iya pusing juga sih. Bingung mau ngapain. Oh iya lupa. Pernah ngebuat film pendek gak kak? Pernah. Pernah. Apa tuh Pernah. judulnya? Apa ya waktu itu ya? Tentang kayak jadi itu kita kayak bikin video tentang iklan juga pernah. Terus ditambah juga kayak tentang video kebaikan lah. Jadi kayak sponsor kayak tentang kita tuh disuruh buat ngajarin tentang kebaikan itu kayak gimana. Oh gitu. Kalau Kita juga pernah ya. kita pernah, judulnya tuh Sesat. film Jangan lupa horor. nonton nih teman-teman yang lagi nonton. Sesat. Cari di YouTube. Ya. Kebetulan yang skripnya yang buat itu kita berdua. yang Kita buat. berdua yang buat skripnya. Jangan lupa ditonton, itu salah satu mahakarya kita. Bagus. Masterpiece. Iya, masterpiece banget pokoknya. Nah, pas ngebuat itu tuh banyak banget kendalanya Kak. Apa sih? Dari revisi ya, terus Dari alur ceritanya juga alur kayak cerita yang bingungin. Ah. Terus ngepastinya juga Kak. Kakak kalau pas buat film ada gak sih kendala-kendala dari temannya gitu yang susah diajak buat Ada, kerja sama? ada. Banyak. Banyak ya? Udah gitu ditambah ya susah diajak, terus udah gitu cuaca juga kan kita kan kalau misalkan iya, bikin itu. video Iya. tuh kayak di luar kelas gitu kan, itu cuaca ditambah udah nggak ngedukung temen kayak gitu, jadi kayak kendala banget. Tapi hampir pernah emosi gak Kak? Enggak sih kalau emosi. Oh enggak, untuk yang enggak, kalau kita gimana Gi? Kita waktu itu di rumah salah satu teman kita Gi yang Iya. ngap banget kayaknya. Ah. Yang ngerekam itu udah Panas banget udah panas, sudah capek kan. capek banget Kak pokoknya. Siang-siang apalagi hawanya. Panas banget.
yang kerja juga dikit, itu aja yang kerja Kak. Tapi alhamdulillah jadi terus kita post. Nah, Ya salah satu kebanggaan masuk DKV lah ya, ya. bisa ngebuat film Nah, pendek. itu Dan itu pertama kali gue bikin film. iya, kebetulan mencangkup cita-cita juga buat ngebuat film. Nah kalau kakak gimana Kak? DKV mencangkup cita-cita kakak apa gimana? Jujur kurang sih ya, karena Kurang. juga awalnya kan aku kan cuma kepo doang sama jurusan ini, terus ditambah juga itu jurusan pilihan orang tua juga, terus kayak kalau udah masuk ke DKV-nya tuh kayak kurang suka aja sih sama ini. Desain-desainnya Iya, apa? desainnya. Oh ya agak ribet sih kalau emang nggak suka. Iya. Lanjut Mal. Nah di sekolah kakak nih banyak nggak sih teman-teman kakak nih, kan kakak sekarang kelas 12, apakah banyak yang minat buat lanjut kuliah gitu, lanjut DKV, atau kebanyakan justru kerja atau lanjut jurusan yang lain? Ada, tapi kayak lebih banyak milik kerja gak sih dibanding Ya karena kan tujuannya juga kan SMK kan, kita kan masuk SMK itu kan tujuannya mungkin sebagian ada yang milik kuliah, ada yang kerja. Iya, Tapi emang di sekolah sih lebih banyak kerja ya. kerja. Kalau dari alumni, kalau kakak tahu itu banyak nggak sih yang udah kerja di perusahaan-perusahaan tertentu? Alumni Iya. kurang tahu sih kalau Oh, alumni. kurang tahu. Ya Kalau kita gimana Gi? Sama sih, gue kurang tahu. Tapi menurut pendapat lo nih, di sekolah kita minat kuliah kita banyak nggak? Kalau minat kuliah tuh mungkin lebih ke SMA-nya kali ya, karena kan Iya. SMA kan emang benar-benar dicocokin buat Dan kuliah juga kan. pelajaran kita kurang, agak ada yang dikurangin kayak kimia, Kimia biologi, kita nggak belajar itu ya Gi ya? Kayak TIK aja kan, TIK kita kan belajar kelas 10 doang ya, Mm-mm, kelas 11 udah gak ada. udah nggak ada. Nah buat kakak nih, gimana sih tips and trick nih ngatur waktu untuk nyelesain tugas terus sama kehidupan sosial kakaknya gimana itu? Biar kakak ngerjain tugas tapi kakak tetap nongkrong, tetap main, tetap seneng, itu gimana kak? Apa kakak kayak ngerjain tugas dulu baru pergi keluar? kerjain tugas dulu gak sih? ya kayak jadi pakai sistem prioritas aja sih, kayak misalkan ada tugas nih, ya udah kita langsung kerja, Kerjain. jadi nggak bikin kayak tugas numpuk sendiri, jadi kayak waktu tidur sama yang lain-lain tuh masih bisa di ini. Ya biar gak Iya, malas-malasan gitu ya kan. betul. Kalau udah malas kayak Udah Udah tinggalin mager banget. semuanya. Jangan dipaksain. Kalau tugas dipaksain itu bisa sakit. Lah iya, waktu itu sakit kan gue. Yang Buat buat mana? script writing, healing ke gunung. Oke, udah selesai. Udah nih pertanyaannya emang cuma sedikit sih. Untuk kakak-kakak, makasih ya udah jadi rekan-rekan sekalian buat mau berbicara sama kita di podcast kita kali ini. Thank you banget Kak. Thank you banget Kak. Nah untuk teman-teman sekalian terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah.